warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. NIM saya 28920500010. Prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, di semester 5 ini saya akan membuat video presentasi tentang materi teori ekonomi internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Berikut presentasi yang akan saya buat. Pengertian ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara yang lain, yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antar beberapa negara. Hubungan dalam perekonomian internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, serta bantuan kerja sama internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ilmu ekonomi internasional adalah ilmu yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional terdiri dari A. Teori dan kebijakan perdagangan internasional, B. Teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional, C. Organisasi dan kerjasama ekonomi internasional, dan D. Perusahaan internasional dan bisnis internasional. Pada dasarnya, ruang lingkup ilmu ekonomi internasional tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup ilmu ekonomi pada umumnya. Perbedaan yang lebih nyata antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi umum yang mempelajari hubungan-hubungan dalam satu negara adalah yaitu manfaat hubungan ekonomi internasional. Studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan suatu negara dalam kancah globalisasi ekonomi dunia yang ditandai oleh ciri-ciri atau karakter sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan pasar atau liberalisasi perdagangan, arus uang, dan transfer teknologi. Dua, ketergantungan ekonomi suatu negara dengan negara lain yang ditandai adanya perusahaan multinasional. Dan tiga, persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang makin optimal. Oke, selanjutnya ada perbedaan yang lebih nyata antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi umum yang mempelajari hubungan-hubungan dalam satu negara adalah yang pertama, perbedaan mata uang. Perbedaan dalam uang yang digunakan seperti dolar Amerika Serikat, pound sterling Inggris, mark Jerman, dan yen Jepang. Kedua, peraturan pemerintah. Peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan hubungan-hubungan ekonomi tersebut. Misalnya, kebijakan tarif yaitu bea masuk atau pajak ekspor. Ketiga, derajat MSD, derajat mobilitas sumber daya yang dipakai seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Yang keempat, ada perbedaan hukum dan adat. Perbedaan dan hukum, selera, dan adat istiadat. Misalnya, negara Iran hampir tidak mungkin akan mengimpor babi atau minuman keras karena alasan hukum dan adat atau agama. Selanjutnya, hubungan ekonomi antar negara meliputi berbagai macam kegiatan yang dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu yang pertama, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran atau perdagangan barang atau jasa yang dihasilkan. Kedua, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi. Ketiga, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya hubungan utang piutang atau kredit antar negara. Selanjutnya, timbulnya hubungan ekonomi atau hubungan perniagaan antar negara yang disebabkan oleh perbedaan tingkat kelangkaan. Perbedaan faktor produksi antar suatu negara dengan negara lain akan mengakibatkan negara yang berlebihan atau surplus dan negara yang kekurangan atau defisit faktor produksi. Selanjutnya, perbedaan faktor produksi timbul karena adanya perbedaan sumber daya alam dan manusia, sementara kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Selanjutnya, perbedaan harga barang. Selama ada perbedaan harga, maka selama itu pula terjadi hubungan ekonomi antar negara. Selanjutnya, adapun faktor-faktor penghambat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak amannya kondisi suatu negara. Kedua, kebijakan ekonomi suatu negara. Ketiga, ketidakstabilan kurs mata uang asing. Keempat, sulit dan besarnya risiko pembayaran antar negara. 5. Kebijakan impor suatu negara. Keenam, rendahnya kualitas sumber daya. Ketujuh,
perbedaan mata uang antar negara. Ke-8, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Ke-9, sempitnya kesempatan kerja. Dan 10, proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.